Seorang miliarder yang memiliki segalanya uang, kekuasaan, reputasi tetapi hidup seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Lalu suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan hal yang aneh, berpura-pura tidur untuk menguji asisten rumah tangga barunya. Di atas meja ada uang tunai, dokumen rahasia, bahkan brankas yang tidak terkunci. Sebuah ujian yang sempurna, dan ia yakin hasilnya tidak akan berbeda dari orang-orang sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan gadis itu selanjutnya tidak hanya membuatnya tertegun, tetapi juga membuat seseorang yang telah mati jiwanya selama 3 tahun mulai hidup kembali. Ini bukan hanya cerita tentang sebuah ujian, melainkan cerita tentang bagaimana sebuah tindakan kecil dapat mengubah seluruh kehidupan. Pagi yang kelabu di Jakarta, saat hujan pertama musim ini turun membasahi kota seperti kebiasaan yang familiar. Dari lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, Banyu berdiri termangu di depan jendela, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin entah sejak kapan. Ia menatap arus lalu lintas di bawah, tetapi matanya kosong, seolah menembus segalanya. 3 tahun yang lalu, nama Banyu Adiwijaya sering muncul di berbagai media sebagai otak di balik serangkaian proyek properti raksasa. Ia dijuluki sebagai pembangun kota-kota mini, teladan kesuksesan, disiplin, dan keteguhan. Tetapi setelah sebuah kecelakaan yang merenggut keluarganya, segalanya berhenti. Bukan kariernya, melainkan dirinya sendiri. Sejak itu, Banyu tetap bekerja, menandatangani kontrak, menghadiri rapat, tetapi semuanya seperti mesin yang beroperasi sesuai program. Ia tidak lagi hidup, hanya bertahan. Villa megahnya di kawasan elit begitu luas hingga suara langkah kaki pun menggema di ruang-ruang kosong. 11 asisten rumah tangga telah datang dan pergi hanya dalam 8 bulan. Bukan karena mereka tidak becus, tetapi karena mereka tidak tahan dengan kesunyian di rumah itu. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, hanya ada suara pendingin ruangan dan jam dinding yang menghitung setiap detik dengan dingin. Pak, dari agen penyalur baru saja mengirimkan data calon baru. Apa Bapak mau melihatnya dulu? Suara Bu Ida terdengar dari belakang, datar dan sopan seperti biasa. Banyu tidak menoleh. Ia meletakkan cangkir kopinya di meja, matanya masih terpaku pada langit yang kelabu. Sama saja seperti yang sebelumnya, katanya pelan, suaranya dalam dan kering. Tapi kirimkan saja. Bu Ida terdiam sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu. Yang ini profilnya sedikit berbeda, Pak. Pernah kuliah keperawatan, tapi berhenti di tengah jalan. Mungkin lebih cocok. Banyu tidak langsung menjawab. Keperawatan. Kata itu membuatnya sedikit mengerutkan kening. Suruh dia datang untuk percobaan, katanya, lalu berhenti sejenak. Tapi kali ini, saya yang akan menilainya sendiri. Bu Ida menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Bukan kehangatan, tetapi setidaknya tidak sepenuhnya hampa. Keesokan paginya, gerbang villa itu terbuka lebih awal dari biasanya. Rina berdiri di depan gerbang besi yang besar, tangannya mencengkeram erat tas kainnya yang usang. Ia mengenakan pakaian yang rapi, rambutnya diikat tinggi. Wajahnya tanpa riasan tetapi memancarkan kesan teliti dan tegar. Ia naik bus sejak pagi buta, berganti 2 kali, lalu berjalan kaki hampir 1 kilometer untuk sampai di sini. Sepatunya masih sedikit basah karena hujan, tetapi ia tidak peduli. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada satu hal, pekerjaan ini. Di belakangnya, kehidupan sedang menunggu. Ibunya terbaring di rumah sakit, harus cuci darah 3 kali seminggu. Biaya rumah sakit tidak bisa menunggu, dan tagihan-tagihan tidak mengenal belas kasihan. Gerbang terbuka. Bu Ida keluar dengan tatapan menilai. Rina? Iya, Bu, ikut saya. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Rina mengangguk, melangkah masuk. Villa itu terhampar di hadapannya seperti dunia lain. Luas, indah, sempurna, tetapi dingin. Bu Ida berjalan sambil berbicara, nadanya datar seperti sedang membacakan peraturan yang sudah diulang berkali-kali. Di sini, kamu hanya melakukan apa yang diperintahkan. Jangan bertanya urusan pribadi Tuan, jangan mengubah apapun tanpa izin. Rina mengangguk. Ada 1 kamar di lantai 2, selalu terkunci. Kamu tidak boleh mendekat, tidak boleh bertanya. Mengerti? Iya, Bu. Mereka berhenti di depan ruang tamu yang luas. Cahaya matahari masuk dari jendela-jendela kaca, tetapi tidak membuat ruangan itu terasa lebih hangat. Kamu mulai hari ini. Kalau kerjamu bagus, kontrak akan diperpanjang melalui agen. Rina meremas tangannya pelan. Itu artinya asuransi, artinya ibunya bisa dirawat lebih baik. Iya Bu, saya mengerti.
Bu Ida menatapnya sekali lagi. Kali ini lebih lama. Di sini tidak kurang uang, katanya perlahan. Hanya kurang orang yang mau tinggal cukup lama. Rina tidak menjawab. Tetapi di dalam hatinya, sebuah pikiran melintas. Aku tidak akan pergi. Di tempat lain di rumah itu, Banyu sedang duduk di sofa di ruang kerjanya. Di hadapannya ada setumpuk berkas yang terbuka, ponsel diletakkan di sampingnya, dompetnya ditaruh terbuka di atas meja. Ia melihat jam tangannya. 09 antak 15. Tepat waktu, gumamnya. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya, lalu mengendurkan tubuhnya seolah-olah sudah tertidur. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan ini. 11 orang sebelumnya, masing-masing bereaksi berbeda. Ada yang melirik sekeliling lalu cepat-cepat pergi. Ada yang tidak bisa menahan diri untuk membuka dompetnya, meskipun hanya untuk melihat. Ada yang lebih hati-hati, tetapi matanya tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Banyu tidak butuh bukti. Ia hanya butuh melihat tatapan mata. Ia sudah terbiasa melihat manusia berubah saat mereka berpikir tidak ada yang sedang mengawasi. Pintu ruangan terbuka sangat pelan. Rina masuk, tangannya membawa lap dan sember kecil air. Ia berhenti begitu melihat Banyu di sofa. Ia berdiri diam selama beberapa detik, mengamati, bukan mengamati untuk menilai, melainkan untuk memahami situasi. Matanya menyapu dengan cepat. Dompet di atas meja, berkas yang terbuka, brankas di sudut ruangan yang tidak tertutup rapat. Lalu ia menarik napas pelan, seolah telah mengambil sebuah keputusan. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan lembut di belakangnya. Tidak ada suara berlebih. Banyu, dengan mata terpejam, merasakan setiap gerakan di dalam ruangan. Ia menunggu. Rina meletakkan embernya, mulai memunguti kertas-kertas yang jatuh di lantai, menatanya kembali dengan rapi di atas meja. Ia tidak membaca isinya, hanya membaliknya dan menyimpannya sesuai urutan. Ia melihat dompet itu sejenak, lalu berpaling. Tanpa ragu, tanpa rasa ingin tahu. Tidak ada satupun gerakan yang tidak perlu. Banyu merasakannya. Ia sudah terbiasa dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang berhenti lebih lama, tatapan yang menimbang-nimbang, tatapan yang sekadar ingin tahu. Tapi kali ini, tidak ada. Rina berkeliling ruangan, membersihkan permukaan yang perlu dibersihkan, bergerak seringan mungkin seolah takut mengganggu seseorang yang sedang tidur. Selesai, ia berhenti di depan sofa. Ia menatap Banyu sejenak. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan seseorang yang sedang berpikir. Lalu ia berbalik ke lemari, mengambil sebuah selimut tipis. Ia dengan lembut menyelimuti Banyu, merapikan bagian bahunya. Gerakannya sangat alami, seolah sudah melakukan hal ini ratusan kali. Banyu merasakan sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang telah lama ia lupakan. Kehangatan. Rina berdiri di sana sejenak lagi, lalu berbisik, suaranya sangat pelan. Ada hal-hal yang lebih berat dari uang, yang tidak seharusnya ditanggung sendirian. Ia tidak tahu Banyu mendengarnya. Ia hanya mengatakannya seolah pada dirinya sendiri. Lalu ia mematikan lampu meja, menyisakan cahaya alami dari jendela, dan melangkah keluar, menutup pintu dengan sangat pelan. Ruangan itu kembali sunyi, tapi kali ini kesunyiannya tidak lagi sama. 5 menit berlalu. Banyu masih berbaring diam. Lalu ia membuka matanya. Tatapannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ia menatap langit-langit, lalu menarik selimut itu sedikit lebih tinggi. 3 tahun? 3 tahun tidak ada yang menyelimutinya. Ia duduk perlahan. Matanya berhenti pada tumpukan berkas yang telah ditata rapi. Semuanya masih utuh, tidak ada yang kurang. Ia bersandar di sofa, menghela napas panjang. Kali ini, sepertinya berbeda. Di luar koridor, Rina berjalan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan di balik pintu itu, sesuatu telah mulai berubah. Dan ia juga tidak tahu bahwa ujian yang baru saja ia lewati bukan hanya sebuah tes, melainkan titik awal dari sebuah cerita yang bahkan dirinya sendiri belum bisa bayangkan. Di dalam ruangan, Banyu menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Sorot matanya dalam. Tapi kali ini bukan karena kehampaan, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai memikirkan orang lain. Dan ia bertanya pada dirinya sendiri, nyaris berbisik, siapa sebenarnya gadis itu? Pagi di desa selalu dimulai lebih awal dari kota. Saat sinar matahari pertama belum sempat menyentuh permukaan sungai, Rina sudah terbangun. Rumah kecilnya terletak di dalam sebuah gang, atap seng tuanya berbunyi setiap kali ada angin.
Segalanya di sini sederhana, familiar, dan telah melekat padanya selama 23 tahun hidupnya. Rina duduk, menatap keranjang di sebelahnya. Ibunya masih tertidur, wajahnya tirus, kulitnya pucat karena penyakit yang berkepanjangan. Mesin dialisis di samping tempat tidur mengeluarkan suara teratur, suara yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka selama 2 tahun terakhir. Ia turun dari ranjang dengan sangat pelan, takut membangunkan ibunya. Di dapur kecil, Rina mulai menyiapkan sarapan. Hanya bubur encer dan sedikit sayuran, tetapi ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah itu adalah hidangan paling istimewa. Suara batuk pelan terdengar dari dalam kamar. Rina bergegas kembali. Ibu sudah bangun? Ibunya mengangguk pelan, suaranya lemah. Jam berapa, Nduk? Masih pagi, Bu. Tidur lagi saja. Tidak bisa. Hari ini kan jadwal ke rumah sakit. Rina terdiam sejenak. Ia tahu jadwal cuci darah tidak bisa diubah. Tetapi setiap kali mendengarnya, hatinya terasa sedikit lebih berat. Sudah Rina siapkan, Bu. Nanti kita berangkat. Ibunya menatapnya, sorot matanya campuran antara kasih sayang dan kekhawatiran. Pekerjaanmu yang kemarin bagaimana? Rina tidak langsung menjawab. Ia memberikan semangkuk bubur pada ibunya, menunggu ibunya makan beberapa suap, baru kemudian berkata, Rina diterima, Bu. Hening sejenak. Di mana? Di Jakarta. Di rumah seorang pengusaha properti. Ibunya sedikit mengerutkan kening. Jauh sekali? Iya, Bu. Tapi gajinya besar, ada kontrak lewat agen, ada asuransi juga. Mendengar itu, ibunya tidak bertanya apa-apa lagi. Ia mengerti, dalam keadaan seperti ini, pilihan tidak banyak. Kalau kamu pergi, Ibu di rumah sendirian? Rina memegang tangan ibunya. Rina sudah minta tolong Tante, Bu, nanti setiap beberapa hari Rina akan pulang. Lagi pula, kalau sudah stabil, Rina akan cari cara supaya ibu bisa ikut ke sana. Ibunya menggeleng pelan. Jakarta itu mahal, Nduk. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri saja sudah bagus. Rina tidak berkata apa-apa lagi. Ia tidak mau berdebat, tetapi di dalam hatinya ia sudah bertekad. Sore itu, setelah mengantar ibunya pulang, Rina mulai mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak, hanya beberapa setel pakaian, beberapa buku lama, dan sebuah buku catatan kecil yang pinggirannya sudah usang. Buku catatan itu adalah peninggalan dari masa-masa kuliah keperawatannya. Catatan, resep, hal-hal yang pernah ia pikir akan ia gunakan seumur hidupnya. Ia membuka satu halaman, melihat tulisan tangannya sendiri dari 3 tahun yang lalu. Merawat bukan hanya soal keterampilan, tetapi soal pemahaman. Rina tersenyum tipis, lalu menutupnya. Keesokan paginya, ia naik bus menuju Jakarta. Bus yang ramai dan berisik, tetapi ia tidak peduli. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah yang perlahan mundur, digantikan oleh gedung-gedung, jalanan yang padat, dan arus manusia yang tergesa-gesa. Kota menyambutnya dengan keterburu-buruannya. Hari pertama di villa, Rina nyaris tidak punya waktu untuk berpikir. Bu Ida memberinya daftar pekerjaan yang rinci, setiap area, setiap barang, setiap permintaan spesifik. Tidak ada ruang untuk kesalahan, mulai dari area timur. Ruang tamu, koridor, lalu ruang makan. Baik, Bu. Tidak perlu masuk ke ruang kerja Tuan hari ini. Baik, Bu. Dan ingat, semua barang harus tetap di posisinya semula. Baik, Bu. Rina bekerja seperti yang biasa ia lakukan. Hati-hati, teliti, tidak terburu-buru. Ia tidak hanya membersihkan, tetapi juga mengamati. Bukan untuk ingin tahu, melainkan untuk memahami bagaimana segalanya bekerja di rumah ini. Ia menyadari satu hal, segalanya di sini sempurna, tetapi tidak ada jejak kehidupan. Piano di ruang tamu mengkilap, tetapi tidak ada tanda-tanda pernah dimainkan. Lukisan-lukisan tergantung dengan rapi, tetapi tidak ada yang pernah berhenti untuk melihatnya. Meja makan besar, tetapi selalu hanya satu set piring yang digunakan. Menjelang siang, Bu Ida memanggilnya ke dapur. Kerjamu bagus, kata Bu Ida singkat. Tapi jangan pikir itu sudah cukup. Di sini, orang berhenti bukan karena tidak bisa bekerja, tapi karena tidak tahan. Rina menatapnya. Bu Ida, kamar di lantai 2 itu. Bu Ida langsung memotong. Jangan bertanya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup tegas. Ada hal-hal yang bukan urusan kita, jangan coba-coba untuk mengerti. Rina mengangguk. Baik, Bu. Tapi di dalam hatinya, ia masih mengingatnya. Sore harinya, saat membersihkan koridor lantai 2,
Rina melewati pintu itu. Pintu berwarna biru pucat, dengan gagang kuningan. Bersih, tetapi tidak ada tanda-tanda pernah digunakan. Ia berhenti sejenak. Bukan karena penasaran, melainkan karena sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah kamar itu masih menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Tepat pada saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari dalam, seperti suara benda yang bergesekan. Rina terkejut, tetapi tidak mendekat. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu mundur. Angin sepoi-sepoi bertiup di koridor. Ia melihat jendela di ujung koridor tidak tertutup rapat. Angin masuk membuat pintu itu sedikit bergetar. Ia berjalan ke sana, menutup jendela, lalu berbalik pergi. Tidak bertanya, tidak mencari tahu lebih lanjut. Hanya mengingat. Malam itu, setelah selesai bekerja, Rina ditempatkan di sebuah kamar kecil di lantai dasar. Tidak luas, tetapi bersih dan cukup nyaman. Ia duduk di ranjang, menelepon ke rumah. Ibu sudah makan? Sudah. Kamu bagaimana? Baik-baik saja, Bu. Rumahnya besar, pekerjaannya juga jelas. Orangnya galak? Rina berpikir sejenak. Tidak galak, hanya jarang bicara. Ibunya tertawa kecil. Orang kaya memang begitu. Rina ikut tertawa, tetapi hatinya tahu, ini bukan sekadar jarang bicara. Setelah menutup telepon, ia berbaring tetapi tidak langsung tidur. Bayangan pria yang terbaring di sofa tadi pagi tiba-tiba muncul. Ia teringat setiap detailnya. Cara pria itu berbaring, cara ruangan itu ditata, cara segalanya di sekitarnya seolah berhenti. Dan sebuah pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Mengapa seseorang yang memiliki segalanya hidup seolah tidak lagi memiliki apa-apa? Di tempat lain di rumah itu, Banyu berdiri di depan pintu kamar yang terkunci. Cahaya lampu koridor menyinari wajahnya, menampakkan gurat-gurat kelelahan. Ia berdiri di sana, tidak menyentuh gagang pintu, hanya menatap. Di balik pintu itu adalah sebagian dari hidupnya yang telah ia coba kubur, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia mendengar suara langkah kaki yang ringan di ujung koridor. Ia tidak menoleh, tetapi ia tahu itu Rina. Rina lewat, tidak menatapnya, juga tidak menatap pintu itu. Hanya berjalan seolah itu adalah bagian yang normal dari rumah. Tidak bertanya, tidak berhenti, tidak mencoba mengerti. Banyu sedikit mengerutkan kening. 11 orang sebelumnya. Tidak ada yang bisa seperti itu. Ia berdiri beberapa saat lagi, lalu berbalik pergi. Malam itu, Banyu tidak meminum obatnya. Ia berbaring di ranjang menatap langit-langit, tetapi tidak memejamkan mata. Kalimat yang diucapkan Rina tadi pagi masih terngiang di kepalanya. Ada hal-hal yang lebih berat dari uang, yang tidak seharusnya ditanggung sendirian. Ia tidak tahu mengapa orang asing bisa mengatakan dengan tepat apa yang telah ia hindari selama 3 tahun. Ia membalikkan badan, menatap keluar jendela. Di luar, kota masih benderang. Di dalam rumah ini, segalanya masih sunyi. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesunyian itu tidak sepenuhnya hampa. Dan di sudut lain rumah, Rina sudah tertidur. Ia tidak tahu bahwa hanya dalam 1 hari, ia telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh 11 orang sebelumnya. Bukan karena ia berusaha, melainkan karena ia tidak berusaha. Dan justru itulah yang membuat segalanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya di villa mewah itu berlalu dengan ritme yang nyaris tidak berubah. Pagi dimulai lebih awal, pekerjaan dibagi dengan jelas, dan segalanya berjalan seperti mesin yang terprogram dengan presisi. Tetapi bagi Rina, semakin lama ia tinggal, semakin ia sadar bahwa keteraturan ini bukanlah tanda kesempurnaan, melainkan cara untuk menutupi sebuah kekosongan yang sangat besar. Ia tidak banyak bertanya, sesuai dengan pesan Bu Ida. Tetapi ia mengamati. Dan pengamatan itulah yang membuatnya melihat hal-hal yang mungkin dilewatkan orang lain. Di ruang makan, setiap hari hanya 1 porsi makanan yang disiapkan, meskipun mejanya bisa menampung belasan orang. Di ruang tamu, piano selalu terbuka, tetapi lapisan debu tipis di atas tutsnya menunjukkan bahwa piano itu sudah lama tidak disentuh. Di koridor lantai 2, foto-foto yang tergantung di dinding dibersihkan setiap hari, tetapi ada 1 bingkai yang dibalik menghadap dinding, seolah ada yang tidak ingin melihatnya. Dan kamar yang terkunci itu, Rina tidak sengaja melewatinya. Tetapi di rumah sebesar ini, ada jalan-jalan yang tidak bisa selamanya dihindari. Setiap kali lewat, ia selalu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan rasa takut, melainkan perasaan yang berat, seolah udara di area itu lebih padat dari tempat lain. Suatu pagi, saat sedang membersihkan koridor lantai 2, Rina kembali melewati pintu itu.
Sinar matahari masuk miring dari jendela, membentuk seberkas cahaya panjang di lantai. Ia berhenti sejenak, hanya untuk merapikan lap di tangannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari dalam. Tidak keras, hanya seperti suara benda yang bergesekan. Tetapi di tengah kesunyian, suara itu cukup jelas untuk menarik perhatiannya. Rina berdiri diam. Ia tidak mendekat, tidak menempelkan telinga di pintu, tidak memanggil siapapun. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan. 1 detik, 2 detik, lalu hening. Ia menoleh ke ujung koridor. Jendelanya sedikit terbuka, angin sepoi-sepoi masuk membuat gorden bergoyang. Rina berjalan ke sana, menutup jendela dengan hati-hati. Saat berbalik, ia tidak lagi melihat ke arah pintu itu. Seolah kejadian barusan sudah memiliki penjelasan yang cukup masuk akal. Tetapi di dalam hatinya, sebuah tanda tanya kecil masih tersisa. Siang itu, saat sedang menyiapkan makan siang di dapur, Rina memperhatikan Bu Ida yang sedang memeriksa kembali daftar pekerjaan. Bu Ida selalu melakukannya, tetapi hari ini sorot matanya tampak lebih fokus dari biasanya. Bu Ida, Rina bersuara lembut. Saya boleh bertanya sesuatu? Bu Ida tidak mengangkat kepala. Kalau tentang kamar di lantai 2, jawabannya tetap tidak. Rina tersenyum tipis, tidak melanjutkan topik itu. Bukan, Bu. Saya hanya mau bertanya tentang obat Pak Banyu. Saya lihat jadwal minumnya tidak teratur. Kali ini Bu Ida mengangkat kepala. Kenapa kamu memperhatikan hal itu? Saya dulu pernah kuliah keperawatan, Bu. Saya lihat kalau tidak diminum tepat waktu, mungkin tidak akan efektif. Bu Ida menatapnya lebih lama. Sorot matanya tidak lagi sedingin di awal, tetapi masih menjaga jarak. Tuan punya dokter pribadi, tidak perlu kamu khawatirkan. Iya, Bu, saya tahu. Saya hanya sekadar bilang. Rina tidak berdebat. Ia kembali pada pekerjaannya seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Tetapi setelah Rina meninggalkan dapur, Bu Ida berdiri diam sejenak. Ia menatap ke arah tangga, lalu mengeluarkan ponselnya. Sore itu, Banyu pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena ia mau, tetapi karena rapat dibatalkan di menit terakhir. Ia masuk ke ruang kerjanya, meletakkan tasnya di meja, lalu berhenti. Di atas meja, segalanya tertata lebih rapi dari biasanya. Bukan posisinya yang berubah, melainkan hanya diluruskan. Seolah ada yang meluangkan waktu untuk melakukannya dengan hati-hati. Ia melihat sekeliling ruangan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang berantakan. Hanya berbeda. Ia mendekati meja, melihat tumpukan berkas. Selembar kertas kecil diletakkan di sampingnya. Bukan bagian dari dokumen, melainkan seperti ditambahkan. Ia mengambilnya. Obat tidur sebaiknya tidak diminum setelah pukul 10 malam jika besok ada jadwal kerja pagi. Bisa menyebabkan kelelahan berkepanjangan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama. Tapi ia tahu. Ia meletakkan kertas itu, sorot matanya dalam. Di luar koridor, Rina sedang membersihkan area tangga. Ia mendengar suara langkah kaki, lalu melihat Banyu muncul di ujung koridor. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung di siang hari. Rina berhenti, berdiri tegak tetapi tidak menatapnya lekat-lekat. Ia hanya menjaga pandangannya pada tingkat yang wajar, cukup untuk menunjukkan rasa hormat tetapi tidak mengganggu. Banyu juga menatapnya sejenak, 2 detik. Tidak ada yang berbicara. Lalu ia melanjutkan langkahnya, melewati Rina. Seolah itu adalah hal yang biasa. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, ia berhenti. Kamu yang baru. Suaranya dalam. Tidak dingin, tetapi juga tidak ramah. Iya, Pak. Saya baru beberapa hari. Kamu pernah belajar keperawatan? Rina sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. Iya, Pak. 3 tahun. Kenapa berhenti? Pertanyaan yang datang cepat, tanpa basa-basi. Rina terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. Karena keluarga. Banyu tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengangguk ringan, lalu melanjutkan langkahnya. Percakapan itu berakhir secepat dimulainya. Tetapi bagi Rina, itu bukan sekadar tanya-jawab biasa. Ia menyadari satu hal. Pria ini tidak peduli pada hal-hal yang tidak perlu, tetapi ketika ia bertanya, itu karena ia sudah mengamati sebelumnya. Malam itu, Rina duduk di kamarnya, membuka buku catatan lamanya. Ia membalik ke halaman kosong, lalu menulis beberapa baris. Orang yang sakit tidak selalu ingin disembuhkan. Terkadang, mereka hanya butuh sebuah alasan untuk memulai kembali.
Ia berhenti, menatap tulisan itu sejenak, lalu menutup bukunya. Di lantai 2, Banyu berdiri di depan pintu yang terkunci. Cahaya lampu kuning menyinari gagang pintu kuningan, membuatnya berkilauan di dalam gelap. Ia mengulurkan tangannya, lalu berhenti. Bukan pertama kalinya. Tetapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi sekadar penghindaran, melainkan keraguan. Ia berbalik, berjalan ke kamarnya. Malam itu ia tidak langsung meminum obatnya. Ia duduk di ranjang, menatap kertas yang ditinggalkan Rina. Bukan karena isinya, melainkan karena cara penulisannya. Tidak memaksa, tidak memerintah. Hanya sebuah saran. Ia meletakkan kertas itu, berbaring, dan memejamkan mata. Tidurnya tidak datang langsung, tetapi juga tidak sepenuhnya hilang. Di lantai dasar, Rina berbaring, matanya terbuka. Ia tidak lagi memikirkan kamar yang terkunci itu. Bukan karena tidak penasaran, melainkan karena ia mengerti, ada pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan. Dan terkadang, orang di dalamnya harus membukanya sendiri terlebih dahulu. Ia membalikkan badan, memejamkan mata. Di luar, kota masih benderang. Di dalam rumah, kesunyian masih menyelimuti. Tetapi kali ini, di dalam kesunyian itu, ada sebuah perubahan yang sangat kecil. Dan kedua orang di lantai yang berbeda di rumah itu, keduanya bisa merasakannya. Meskipun belum ada yang mengucapkannya. Sore itu, villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada panggilan telepon yang mendesak, dan Banyu pulang lebih awal, sebuah hal yang langka. Tapi alih-alih naik ke kamarnya untuk beristirahat, ia langsung menuju ruang kerja, menutup pintu, dan berdiri diam cukup lama. Ia melihat sekeliling ruangan seolah sedang mengevaluasi kembali setiap detailnya. Semuanya masih sama. Meja kerja kayu berwarna gelap, kursi kulit yang tertata rapi, lemari arsip yang tertutup rapat, dan sudut ruangan tempat brankas berada. Tapi sejak beberapa hari ini, ada sesuatu yang berubah. Tidak jelas, tidak besar, tapi cukup untuk ia sadari. Tidak ada lagi hawa dingin yang mutlak. Ia melangkah ke meja, meletakkan setumpuk dokumen, sengaja membiarkan beberapa lembar menjuntai di tepi meja. Dompetnya diletakkan terbuka, tidak ditutup rapat. Brankas di sudut ruangan dibuka sedikit, seolah baru saja digunakan dan belum sempat ditutup kembali. Ia melakukan semua itu dengan sengaja. Bukan karena ia curiga, melainkan karena ia ingin tahu. Setelah itu ia duduk di sofa, bersandar, dan memejamkan mata. Napasnya perlahan menjadi teratur, seperti orang yang kelelahan dan tertidur. Ia tidak tidur. Ia menunggu. Di luar koridor, Rina sedang menyelesaikan pekerjaan terakhirnya hari itu. Ia memeriksa kembali daftar tugasnya, menandai yang sudah selesai, lalu beralih ke ruang kerja Banyu sesuai jadwal. Ia berdiri di depan pintu sejenak, mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu dan masuk. Seketika, ia menyadari Banyu sedang berbaring di sofa. Ia berhenti. Bukan karena terkejut, melainkan karena refleks. Matanya dengan cepat menyapu ruangan, tidak terburu-buru, tetapi cukup untuk memahami situasi. Dia tidur, atau setidaknya terlihat begitu. Ia tidak memanggil, tidak langsung mendekat. Ia berdiri diam selama beberapa detik, mengamati napas Banyu. Bukan untuk memeriksa, melainkan untuk memastikan apakah ia perlu membangunkannya atau tidak. Napasnya teratur. Ia berpaling. Pekerjaan tetap harus diselesaikan. Ia meletakkan embernya, mulai dari hal yang paling sederhana. Memunguti kertas-kertas yang jatuh di lantai, menatanya kembali dengan rapi. Dokumen-dokumen di atas meja ia rapikan agar lurus, tanpa mengubah urutannya. Saat tangannya menyentuh selembar kertas dengan angka-angka besar, ia tidak membaca, tidak melirik. Hanya membaliknya dan meletakkannya kembali. Dompet yang tergeletak di dekat tepi meja, terbuka, dengan beberapa lembar uang terlihat. Ia melihatnya sejenak, lalu berpaling. Tanpa ragu, tanpa rasa ingin tahu. Sebuah keputusan yang sangat cepat dan tegas. Di sofa, Banyu bisa merasakan dengan jelas setiap gerakan di dalam ruangan. Ia pernah menyaksikan berbagai macam reaksi. Ada yang hanya butuh satu lirikan untuk menunjukkan sifat aslinya. Ada yang mencoba berpura-pura tidak peduli, tetapi matanya mengkhianati mereka. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada perubahan dalam napas Rina. Tidak ada langkah kaki yang berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada suara aneh. Hanya pekerjaan. Rina bergerak di sekitar ruangan, membersihkan permukaan yang perlu dibersihkan. Ia melakukannya dengan sangat pelan, seolah takut mengganggu orang yang sedang tidur. Saat mendekati sofa, ia berhenti.
Bukan karena pekerjaannya, melainkan karena orangnya. Ia menatap Banyu. Bukan tatapan seorang asisten rumah tangga pada majikannya, melainkan tatapan seseorang yang mencoba mengerti. Ia bisa melihat dengan jelas kelelahan di wajah Banyu. Bukan kelelahan karena kurang tidur, melainkan jenis kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun, terukir dalam setiap gurat wajahnya. Ia berbalik ke lemari, membukanya pelan, mengambil sebuah selimut tipis. Kembali ke sofa, ia menyelimuti Banyu, merapikan bagian bahunya. Gerakannya sangat alami, tidak kaku, tidak dipaksakan, seolah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Banyu merasakan sesuatu yang telah lama tidak ia rasakan. Bukan perawatan yang bersifat kewajiban, melainkan perhatian tanpa alasan. Rina berdiri di sana sejenak lagi, lalu berbisik, suaranya begitu pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Ada hal-hal yang lebih berat dari uang, yang tidak seharusnya ditanggung sendirian. Ia tidak tahu Banyu mendengarnya, ia juga tidak mengharapkannya. Itu hanyalah sebuah pikiran yang terlintas, sebuah kalimat yang tidak ditujukan pada siapapun. Ia kembali ke meja, mematikan lampu, menyisakan cahaya alami dari jendela. Lalu ia membereskan peralatannya, melangkah keluar, dan menutup pintu dengan sangat pelan. Ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan. Banyu masih berbaring diam. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Lalu ia membuka matanya. Cahaya dari jendela membuat ruangan lebih terang dari biasanya. Ia menatap langit-langit, lalu perlahan duduk. Selimut itu masih di bahunya. Ia menariknya pelan, menatapnya sejenak. 3 tahun. 3 tahun tidak ada yang melakukan ini untuknya. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena tidak ada yang melakukannya dengan cara seperti itu. Ia berdiri, melangkah ke meja. Tumpukan berkas tertata rapi. Dompetnya masih di sana. Tidak ada yang kurang satu pun. Ia mengambil selembar kertas, lalu meletakkannya kembali. Bukan karena isinya, melainkan karena caranya dijaga tetap utuh. Ia kembali ke sofa dan duduk. Kalimat Rina terngiang di kepalanya. Tidak keras, tidak jelas, tetapi cukup untuk tidak bisa ia abaikan. Ia bersandar, menghela napas panjang. Kali ini berbeda. Bukan lagi dugaan, melainkan kesimpulan. Di luar koridor, Rina sedang berjalan menuju kamarnya. Ia tidak menoleh, tidak memeriksa, tidak memikirkan lebih jauh apa yang baru saja terjadi. Baginya, itu hanyalah bagian dari pekerjaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia telah melakukan sesuatu di luar daftar tugasnya. Ia tidak menamainya, juga tidak perlu. Malam itu, saat Rina turun ke dapur untuk mengambil air, ia melihat Bu Ida berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Belum istirahat, Bu? Belum. Kamu sudah selesai? Sudah, Bu. Hening sejenak. Tadi kamu masuk ke ruang kerja. Iya. Bu, Tuan bilang sesuatu? Tidak, Bu. Bu Ida mengangguk pelan, lalu berbalik menatapnya. Bagaimana menurutmu? Rina berpikir sejenak. Beliau tidak sulit didekati, Bu. Bu Ida sedikit mengangkat alisnya. Lalu, hanya tidak ingin didekati. Jawaban itu membuat Bu Ida terdiam sejenak, lalu ia berbalik. Tidurlah, besok masih banyak pekerjaan. Baik, Bu. Rina pergi. Di lantai 2, Banyu berdiri di depan pintu yang terkunci. Cahaya lampu koridor menyinari gagang pintunya, membuatnya berkilauan di dalam gelap. Ia mengulurkan tangannya, menyentuhnya, berhenti. Tidak membuka, tetapi juga tidak langsung menarik tangannya kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung berbalik. Ia berdiri di sana, tangannya masih di gagang pintu, seolah sedang menimbang-nimbang, seolah sedang mencoba. Bukan untuk membuka pintu itu, melainkan untuk membuka dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia melepaskan tangannya, berbalik. Tetapi langkahnya kali ini tidak lagi seberat sebelumnya. Malam itu, Banyu tidak langsung meminum obatnya. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Selimut itu terlipat rapi di sebelahnya. Ia tidak langsung tidur, tetapi juga tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Di sudut lain rumah, Rina sudah tertidur. Ia tidak tahu bahwa ujian yang baru saja ia lalui bukanlah tes biasa, melainkan sesuatu yang telah mengubah sesuatu yang sangat dalam di diri seseorang. Dan ia juga tidak tahu bahwa sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar asisten rumah tangga, melainkan telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang keduanya belum sepenuhnya pahami. Sebuah cerita yang baru saja dimulai. Pagi di villa itu dimulai seperti hari-hari biasa, tetapi tidak sepenuhnya sama.
Sinar matahari menembus jendela-jendela besar, memantul di lantai yang mengkilap. Tapi kali ini, udaranya tidak lagi seberat hingga membuat orang harus menahan napas. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi baik Rina maupun Banyu bisa merasakan perubahan yang sangat kecil, seperti retakan pertama pada lapisan es tebal yang telah ada begitu lama. Rina turun ke dapur sejak pagi, menyiapkan sarapan sesuai menu yang sudah ditentukan. Ia bekerja dengan hati-hati, setiap gerakannya rapi dan presisi. Tapi hari ini, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia berhenti sejenak, menatap nampan teh sebelum membawanya ke ruang makan. Ia ragu sejenak, lalu berbalik ke rak, mengambil setangkai bunga kecil dari vas di dapur, dan meletakkannya dengan lembut di dalam sebuah vas kaca kecil di atas nampan. Bukan karena ada yang meminta, hanya karena ia merasa itu perlu. Saat ia membawa nampan itu, Banyu sudah duduk di meja makan. Ia tidak menatap Rina saat Rina masuk, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Rina meletakkan nampan itu merapikan posisi vas bunga kecil itu sedikit agar lurus, lalu mundur. Banyu melihatnya. Bukan secara langsung, tetapi cukup untuk menyadarinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap vas bunga itu sejenak, lalu melanjutkan makannya. Rina pergi. Tidak ada pujian, tidak ada reaksi. Tapi ia tidak mengharapkannya. Di ruang kerja, Banyu duduk di depan mejanya. Tangannya memegang pena, tetapi tidak menulis. Di sudut meja, selembar kertas kecil diletakkan dengan rapi. Ia menatapnya cukup lama, lalu mengambilnya. Sarapan sebaiknya sebelum pukul 8 jika besok perlu fokus. Tubuh yang terbiasa dengan ritme akan lebih mudah tidur. Tulisannya rapi, tidak rumit. Tidak ada nama, tidak ada sapaan, hanya sebuah catatan. Banyu meletakkan kertas itu, tetapi tidak membuangnya. Ia membuka laci, meletakkannya di dalam, lalu menutupnya. Sebuah tindakan yang sangat kecil, tapi baginya, itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia menyimpan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Hari-hari berikutnya, segalanya berjalan seperti sebuah kebiasaan baru. Tidak ada perubahan besar, tidak ada obrolan panjang. Hanya lembaran-lembaran kertas. Selembar muncul di pagi hari, selembar dijawab di sore hari. Tidak ada yang menyerahkannya secara langsung, tidak ada yang mengonfirmasi. Tapi keduanya mengerti. Suatu siang, saat Rina masuk ke ruang kerja untuk membersihkan, ia melihat selembar kertas di atas meja, tepat di tempat ia biasa meletakkan catatannya. Ia berhenti, melihatnya, lalu mengambilnya. Aroma bunga kemarin menenangkan. Hanya itu, tidak ada tambahan apa-apa. Rina berdiri diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum lebar, hanya perubahan yang sangat ringan di wajahnya. Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke saku, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sore harinya, selembar kertas lain muncul. Bunga lavender memiliki efek relaksasi. Jika Bapak tidak alergi, bisa dicoba. Keesokan harinya, di meja kerja Banyu, ada setangkai lavender yang diletakkan di dalam sebuah vas kecil. Ia menatapnya sangat lama. Bukan karena indah, melainkan karena bunga itu tidak seharusnya ada di sini. Ruangan ini tidak pernah memiliki hal seperti itu. Tidak ada warna, tidak ada aroma, tidak ada kehidupan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh bunga itu dengan lembut, lalu menariknya kembali. Sebuah gerakan yang nyaris tanpa sadar, tetapi cukup baginya untuk menyadari bahwa ia sedang memperhatikan. Di dapur bawah, Rina sedang mencuci piring ketika Bu Ida masuk. Kamu yang membawa bunga ke ruang tuan? Iya. Bu, tidak ada yang meminta. Iya. Bu, Bu Ida menatapnya. Kamu tidak takut salah? Rina berhenti, berpikir sejenak. Kalau beliau tidak suka, saya tidak akan melakukannya lagi. Dan kalau suka, saya akan terus melakukannya. Jawaban yang sederhana, tidak berputar-putar. Bu Ida tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya tidak lagi sama seperti di awal. Sore harinya, Banyu pulang lebih telat dari biasanya. Ia masuk ke ruang kerjanya, meletakkan tasnya, lalu berhenti saat melihat vas bunga itu masih di sana. Tidak ada yang memindahkannya, tidak ada yang mengubahnya. Bunga itu tetap ada. Ia duduk, membuka laptopnya, tetapi tidak langsung bekerja. Matanya sesekali melirik ke arah bunga itu. Lalu ia mengambil selembar kertas dan menulis, "Kamu tahu saya tidak suka perubahan?" Kertas itu ia letakkan di tempat yang sama. Keesokan paginya, Rina membacanya. Ia tidak langsung menjawab. Ia bekerja seperti biasa. Tapi saat melewati ruang tamu,
ia berhenti di depan piano. Tutupnya masih terbuka, tetapi lapisan debu tipis masih ada di sana. Ia tidak membersihkannya, tidak menyentuhnya. Hanya melihat, lalu berbalik pergi. Sore harinya, selembar kertas baru muncul. Tidak semua perubahan menghilangkan yang lama. Ada hal-hal yang hanya membantunya untuk bernapas kembali. Banyu selesai membacanya, tidak langsung bereaksi. Ia duduk di sana, menatap kertas itu sangat lama. Lalu ia berdiri, melangkah keluar dari ruangannya, berjalan ke ruang tamu. Piano itu masih di sana, seperti setiap hari. Ia berdiri di depannya. Tidak duduk, tidak bermain. Hanya berdiri. 1 menit, 2 menit, lalu ia mengulurkan tangannya, menyentuh tutup piano itu dengan lembut, membukanya sepenuhnya. Tidak ada suara, tapi baginya, itu adalah sebuah langkah yang sangat besar. Dari kejauhan, Rina melihatnya. Ia tidak mendekat, tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri di sana, lalu berbalik pergi. Ia mengerti, ada hal-hal yang tidak perlu disaksikan orang lain. Malam itu, saat Banyu kembali ke ruang kerjanya, ia melihat selembar kertas lain. Tidak perlu langsung dilakukan, cukup dimulai saja. Ia duduk, mengambil kertas itu. Kali ini ia tidak meletakkannya kembali. Ia memegangnya, lalu perlahan membuka laci. Di dalamnya sudah ada 3 lembar kertas lain. Ia menambahkan 1 lembar lagi, lalu menutupnya. Sebuah kebiasaan baru, sebuah sistem komunikasi tanpa kata, tanpa ikatan, tanpa definisi. Tapi cukup untuk menciptakan sebuah hubungan. Di lantai dasar, Rina duduk di kamarnya, membuka buku catatan lamanya. Ia menulis, ada orang yang tidak butuh nasihat, mereka hanya butuh seseorang yang tidak pergi. Ia berhenti, menatap tulisan itu sejenak, lalu menutup bukunya. Di luar, kota masih ramai. Di dalam rumah, segalanya masih sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu bukan lagi sebuah kekosongan, melainkan sebuah ruang yang perlahan terisi oleh hal-hal yang sangat kecil. Lembaran-lembaran kertas, tangkai-tangkai bunga, tindakan-tindakan yang tidak butuh penjelasan. Dan di suatu tempat di rumah ini, 2 orang manusia perlahan belajar untuk tidak lagi hidup sendirian. Meskipun mereka tidak pernah mengatakannya. Suatu sore di akhir pekan, villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada panggilan kerja, tidak ada jadwal rapat yang padat. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Banyu tidak langsung masuk ke ruang kerjanya begitu pulang. Ia berdiri di ruang tamu, menatap piano yang tutupnya sudah terbuka sejak beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang menyentuhnya sejak saat itu, termasuk dirinya. Cahaya sore yang keemasan masuk melalui jendela, menyinari tuts-tuts piano. Banyu berdiri di sana, tangan di saku, matanya terpaku pada tuts hitam putih itu seolah sedang menatap sesuatu yang sangat jauh. Dari kejauhan, Rina sedang membersihkan rak buku. Ia menyadari kehadiran Banyu, tetapi tidak langsung menoleh. Ia sudah terbiasa untuk tidak mengganggu keheningan orang lain. Tapi hari ini ada yang berbeda. Banyu melangkah pelan mendekati piano. Ia tidak duduk, hanya berdiri di sana, mengulurkan tangannya, dan menyentuh 1 tuts dengan lembut. 1 nada terdengar. Sangat pelan, tetapi cukup untuk memecah kesunyian yang telah berlangsung begitu lama. Rina berhenti. Ia tidak menatap langsung, tetapi ia mendengarkan. 1 tuts lagi, lalu berhenti. Bukan sebuah melodi, bukan sebuah lagu. Hanya nada-nada yang terputus-putus, seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat kembali. Banyu menarik tangannya, menghela napas panjang. Sudah lama sekali, katanya, tidak jelas pada siapa. Rina melangkah sedikit lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak. Tidak perlu diingat semuanya, katanya lembut. Cukup dimulai kembali saja. Banyu tidak menoleh. Kamu pikir segalanya bisa dimulai kembali? Bukan segalanya. Jawab Rina. Tapi apa yang tersisa, bisa. Hening sejenak. Banyu menatap tuts-tuts piano. Ada hal-hal yang jika disentuh, tidak akan bisa berhenti. Rina tidak langsung menjawab. Ia mengerti. Bukan dengan pengalaman yang sama, melainkan dengan perasaan yang serupa. Kalau begitu, jangan disentuh sendirian, katanya. Kalimat yang tidak keras, tidak menasihati. Hanya sebuah saran. Banyu menoleh menatapnya. Untuk pertama kalinya, dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi pengamatan, melainkan pertimbangan. Kamu tahu apa tentang itu? Rina tidak menghindar. Tidak sama seperti Bapak. Tapi saya tahu rasanya harus meninggalkan sebagian dari hidup yang belum siap kita lepaskan. Banyu menatapnya lebih lama. Apa yang kamu tinggalkan? Rina menarik napas pelan,
Kuliah saya. Hanya itu? Bukan hanya itu, katanya. Itu adalah rencana, jalan yang sudah saya siapkan, perasaan bahwa saya tahu kemana saya akan pergi. Ia berhenti sejenak. Lalu suatu hari, saya harus memilih antara melanjutkan dan tinggal. Dan kamu memilih untuk tinggal. Iya. Kamu tidak menyesal? Rina terdiam. Pertanyaan itu telah sering ia tanyakan pada dirinya sendiri. Menyesal, katanya jujur. Tapi bukan karena saya salah memilih, melainkan karena saya tahu, apapun pilihannya, akan tetap ada yang hilang. Banyu tidak berkata apa-apa. Ia kembali menatap piano. Menurutmu, apa yang sedang hilang dariku? Rina tidak langsung menjawab. Ia melangkah sedikit lebih dekat, menatap ke arah yang sama. Bapak tidak kehilangan, katanya. Bapak sedang mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan sebuah momen, hingga Bapak tidak mengizinkan diri sendiri untuk melangkah maju. Suasana menjadi berat. Banyu memejamkan mata, kalimat itu tepat mengenai apa yang telah ia hindari selama 3 tahun. Kamu tidak tahu, katanya pelan, jika aku melangkah maju, maka apa yang telah terjadi akan menjadi masa lalu. Dan jika Bapak tidak melangkah maju, tanya Rina. Banyu tidak menjawab. Karena ia tahu. Rina menatapnya, suaranya lebih lembut. Ada perbedaan, katanya, antara mengingat dan hidup di dalam kenangan. Banyu membuka matanya. Apa bedanya? Mengingat itu dibawa serta, jawab Rina. Sedangkan hidup di dalamnya, berarti tidak pernah pergi. Hening yang panjang. Banyu mundur, menjauh dari piano. Ia berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Iya, Pak. Saya tidak tahu, kata Rina. Dan saya juga tidak perlu tahu detailnya. Banyu berbalik. Lalu kenapa kamu bisa mengatakan semua itu? Rina menatapnya, matanya tidak menghindar. Karena saya melihat Bapak. Bukan jawaban yang rumit, tetapi cukup. Banyu berdiri diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak mencoba membantah, tidak mencoba mengakhiri percakapan. Ia hanya berdiri di sana. Kecelakaan, katanya dengan suara pelan. 3 tahun yang lalu. Rina tidak berkata apa-apa. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya mendengarkan. Di jalan tol. Seharusnya aku pulang lebih awal, tapi aku memilih untuk tetap di rapat. Ia tersenyum tipis, senyum tanpa kegembiraan. Sebuah keputusan yang sangat biasa, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Rina meremas tangannya pelan, tetapi tidak menunjukkannya. Setelah itu, aku mencobanya berkali-kali, lanjut Banyu. Di dalam kepalaku. Jika aku berbelok lebih cepat, jika aku menelepon, jika aku, ia berhenti. Tapi tidak ada satupun yang berakhir berbeda. Henning. Rina melangkah lebih dekat. 1 langkah. Tidak menyentuh, hanya berdiri lebih dekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, katanya. Tapi cara kita hidup setelahnya, bisa. Banyu menatapnya. Kamu pikir aku sedang hidup? Rina tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke arah Banyu. Bapak sedang bertahan, katanya. Belum hidup, kalimat yang tidak enak didengar, tetapi tidak menghakimi. Hanya sebuah fakta. Banyu berbalik, tidak bereaksi, tidak marah. Hanya diam. Cukup lama kemudian, ia kembali ke ruang kerjanya. Tanpa kata tambahan. Rina juga tidak menahannya. Ia kembali pada pekerjaannya. Seolah percakapan barusan hanyalah bagian kecil dari hari itu. Tapi bagi keduanya, itu tidak kecil. Malam itu, saat Rina masuk ke ruang kerja, ia melihat selembar kertas di atas meja. Bukan di tempat biasa, melainkan di tengah. Ia mengambilnya. Aku masih di sana. Hanya 1 kalimat, tanpa penjelasan, tanpa tambahan. Rina selesai membacanya, meletakkannya kembali. Ia tidak langsung menulis balasan. Ia melanjutkan membersihkan, mengelap meja, merapikan berkas. Lalu, sebelum pergi, ia mengambil selembar kertas lain dan menulis, Bapak masih di sini. Ia meletakkannya di tempat yang sama, lalu melangkah keluar. Malam itu, Banyu duduk di ruang kerjanya sangat lama. Ia membaca kembali kertas itu berkali-kali. Aku masih di sana. Bapak masih di sini. 2 kalimat pendek yang saling bertentangan. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia tidak mencoba lari dari pikiran itu. Ia membiarkannya ada. Tidak melawan, tidak mendorongnya pergi. Hanya menerima bahwa pikiran itu ada. Di lantai bawah, Rina berbaring, matanya terbuka. Ia tidak yakin apakah yang ia katakan benar,
tidak yakin apakah yang ia lakukan benar. Tapi ia tahu satu hal, hari ini Banyu telah berbicara. Bukan melalui kertas, bukan secara tidak langsung, melainkan secara langsung, dan itu adalah langkah pertama. Di luar, kota masih benderang. Di dalam rumah, kesunyian masih ada. Tapi kali ini, kesunyian itu bukan lagi sebuah dinding, melainkan sebuah ruang di mana dua orang manusia mulai saling memahami sedikit lebih baik. Dan di suatu tempat di dalam kesunyian itu, sesuatu telah berubah. Tidak besar, tetapi cukup untuk tidak bisa kembali seperti semula. Perubahan di villa itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi cukup jelas bagi siapapun yang jeli untuk melihatnya. Sarapan mulai disantap lebih tepat waktu. Piano tidak lagi sepenuhnya tertutup debu. Dan yang terpenting, Banyu tidak lagi meninggalkan rumah dengan wajah hampa seperti sebelumnya. Ia masih irit bicara, masih menjaga jarak, tetapi dalam setiap tindakan kecilnya, ada tanda-tanda seseorang yang perlahan kembali ke kehidupannya. Dan perubahan itulah yang tidak semua orang ingin lihat. Sore itu, saat Banyu baru saja menyelesaikan rapat di kantor perusahaannya, sekretarisnya masuk. "Pak Banyu, Ibu Diana menunggu di ruang rapat kecil." Katanya ada urusan penting. Banyu tidak langsung mengangkat kepala. Ia menyelesaikan membaca dokumen di hadapannya, baru kemudian menutupnya. Tidak ada janji. "Iya, Pak, sudah saya sampaikan. Tapi katanya ini menyangkut proyek di BSD." Banyu berdiri. Ia tahu betul, Diana bukan tipe orang yang datang hanya untuk urusan penting biasa. Diana adalah rekan bisnis, tetapi juga seseorang yang selalu mencoba untuk masuk lebih dalam ke kendali perusahaan. Wanita itu cerdas, tajam, dan tidak pernah melakukan apapun tanpa tujuan. Saat Banyu masuk ke ruang rapat, Diana sudah duduk di sana, tangannya memegang cangkir kopi, matanya menyapu Banyu seolah sedang menilai. "Akhirnya bisa bertemu juga denganmu," katanya, nadanya ringan tetapi menyindir. "Belakangan ini kamu lebih sulit ditemui." "Pekerjaan," jawab Banyu singkat. Diana tersenyum, tetapi tidak bertanya lebih lanjut tentang proyek. Ia meletakkan cangkir kopinya. "Kudengar kamu lebih sering pulang cepat sekarang." Banyu tidak bereaksi. "Sepertinya kehidupan pribadimu sedang berubah. Apa kamu datang ke sini untuk membicarakan itu?" "Aku datang untuk mengerti," kata Diana. "Mengerti apa?" "Mengerti apa yang bisa membuat seseorang sepertimu mengubah kebiasaannya." Banyu menatapnya, sorot matanya tidak dingin, tetapi cukup untuk menciptakan jarak. "Bukan urusanmu." Diana tidak terpengaruh. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa ini karena seorang asisten rumah tangga baru? Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Banyu tidak langsung menjawab, tetapi keheningannya sudah menjadi jawaban. Diana tersenyum, kali ini lebih jelas. "Tebakanku benar, ya. Sebaiknya kamu fokus pada pekerjaanmu," kata Banyu, suaranya lebih dalam. "Aku selalu begitu," balas Diana. "Tapi saat aku melihat ada faktor yang bisa memengaruhi keputusanmu, aku tidak bisa mengabaikannya. Kamu terlalu melebih-lebihkan perannya. Atau kamu yang meremehkannya?" Hening sejenak. Diana berdiri, mengambil tasnya. "Aku hanya mau mengingatkanmu satu hal," katanya. "Orang-orang di posisimu tidak seharusnya membiarkan emosi masuk ke dalam pekerjaan, terutama dari orang-orang yang tidak selevel." Banyu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, dan tatapan itu cukup bagi Diana untuk mengerti bahwa percakapan telah selesai. Ia berbalik, tetapi sebelum melangkah keluar, ia berhenti. "Kamu tahu," katanya tanpa menoleh, "orang-orang seperti dia biasanya tidak sesederhana kelihatannya." Pintu tertutup. Banyu berdiri diam. Bukan karena kata-kata Diana, melainkan karena ia tahu, wanita itu tidak akan berhenti di situ. Di tempat lain di kota, Diana duduk di dalam mobilnya, ponsel menempel di telinga. "Aku butuh informasi tentang seseorang," katanya. "Namanya Rina, bekerja di rumah pribadi Banyu Adiwijaya." Di seberang sana menjawab, "Ada yang istimewa?" Diana menatap keluar jendela, matanya menajam. "Aku mau tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan apa kelemahannya." Hening sejenak. "Sedetail mungkin." Ia menutup telepon, bersandar di kursinya. Di kepalanya, segalanya mulai tersusun. Seorang asisten rumah tangga biasa tidak mungkin bisa menciptakan perubahan seperti itu, entah dia beruntung, atau dia tahu apa yang sedang ia lakukan. Dan Diana tidak suka pada variabel yang tidak bisa ia kendalikan. Di villa, Rina tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi di luar. Ia tetap bekerja seperti biasa. Sore harinya, saat sedang membersihkan ruang tamu, ia melihat Banyu duduk di meja makan.
Tidak ada dokumen, tidak ada ponsel. Hanya duduk di sana. Pemandangan yang langka. Rina tidak mendekat, hanya melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Banyu bersuara, "Rina." Rina berhenti, menoleh ke arahnya. "Iya, Pak. Sebelumnya kamu kerja di mana?" "Saya pernah bekerja di sebuah klinik kecil, Pak." Setelah itu berhenti. "Belum pernah bekerja di rumah pribadi. Jadi ini pertama kalinya?" "Iya, Pak." Banyu mengangguk ringan. "Apa kamu merasa kesulitan?" Rina berpikir sejenak. "Tidak sulit, Pak. Hanya berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Di sini lebih sunyi," katanya. "Dan harus lebih peka." "Peka pada apa?" "Pada hal-hal yang tidak diucapkan." Banyu menatapnya sekali lagi. Jawabannya tidak seperti yang biasa ia dengar. "Kamu tidak merasa tidak nyaman?" "Tidak, Pak." "Kenapa?" Rina menatapnya, sorot matanya tenang. "Karena saya datang ke sini bukan untuk mencari kenyamanan." Sebuah jawaban yang sangat sederhana, tetapi cukup bagi Banyu untuk tidak bertanya lebih lanjut. Rina kembali pada pekerjaannya, seolah percakapan barusan hanyalah bagian kecil. Tapi bagi Banyu, itu tidak kecil. Dari kejauhan, Bu Ida berdiri di koridor, menatap ke bawah. Ia tidak mendengar seluruh percakapan, tetapi cukup untuk menyadari satu hal. Tuannya sedang berbicara. Bukan melalui kertas, bukan secara tidak langsung. Melainkan secara langsung. Sesuatu yang sebelumnya nyaris tidak pernah terjadi. Malam itu, saat Rina masuk ke ruang kerja, ia melihat selembar kertas baru. "Aku tidak yakin apa yang kulakukan ini benar." Ia membacanya, lalu meletakkannya kembali. Tidak langsung menulis. Ia selesai membersihkan, baru kemudian mengambil selembar kertas lain. Tidak perlu yakin, cukup dilanjutkan saja. Ia meletakkannya, lalu pergi. Di lantai 2, Banyu berdiri di depan pintu yang terkunci seperti setiap hari. Tapi hari ini ia berdiri lebih lama. Tangannya menyentuh gagang pintu. Tidak gemetar, tidak langsung ditarik. Ia memejamkan mata, menarik napas, lalu masih belum membuka. Tapi kali ini ia tidak langsung berbalik. Ia berdiri di sana beberapa saat lagi, seolah sedang bersiap-siap, bukan untuk hari ini, melainkan untuk suatu hari nanti. Di luar sana, Diana menatap layar laptopnya. Informasi-informasi pertama tentang Rina mulai muncul. Asal, keluarga, latar belakang. Ia membaca baris demi baris. Tidak ada yang aneh, profil yang terlalu biasa. Tapi justru itu yang membuatnya tidak percaya. Tidak ada orang biasa yang bisa menciptakan pengaruh seperti itu, gumamnya. Ia menutup laptopnya, matanya mendingin. Kalau begitu, harus diciptakan sebuah alasan. Di luar jendela, kota masih benderang. Di dalam rumah di kawasan elit itu, segalanya masih sunyi. Tapi di tempat lain, sebuah rencana mulai terbentuk. Dan kali ini, perubahan tidak hanya akan datang dari dalam, melainkan dari sebuah tarikan dari luar yang bersiap-siap untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, aula besar sebuah hotel mewah di pusat Jakarta bermandikan cahaya. Musik lembut mengalun, berpadu dengan denting gelas dan obrolan pelan dari orang-orang yang sudah biasa berada di lingkungan bisnis. Ini adalah pesta tahunan perusahaan, tempat di mana semua hubungan diperkuat, dan setiap tatapan membawa perhitungan. Rina berdiri di area belakang, mengenakan seragam pelayan yang disiapkan oleh pihak penyelenggara. Ia bukan karyawan tetap hotel, melainkan diperbantukan atas permintaan dari agen penyalur. Ini bukan bagian dari pekerjaan sehari-harinya, tetapi ia tidak menolak. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Bu Ida, sebelum ia berangkat, sudah berpesan, cukup lakukan bagianmu, tidak perlu memperhatikan sekeliling. Rina mengangguk, tapi sejak melangkah masuk ke aula, ia bisa merasakan tatapan banyak orang. Bukan semua, tetapi cukup untuk menyadari perbedaan. Orang-orang berjas, bergaun malam, dan seseorang berseragam pelayan sepertinya. Ia tidak menghindar, hanya menjaga punggungnya tetap tegak dan langkahnya mantap. Di depan, Banyu sedang berbicara dengan sekelompok rekan bisnis. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap, wajahnya tenang seperti biasa. Tapi jika diperhatikan, ia tidak sepenuhnya fokus pada percakapan. Matanya sesekali menyapu ruangan, lalu berhenti pada Rina. Hanya sedetik, tetapi cukup baginya untuk mengenalinya. Ia tidak memanggil, tidak memberi isyarat, hanya melihat, lalu melanjutkan percakapannya. Di sudut lain aula, Diana berdiri mengamati. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, matanya tajam, tidak melewatkan satu detail pun.
Saat melihat tatapan Banyu berhenti pada Rina, sudut bibirnya sedikit terangkat. Benar juga. Ia melangkah mendekati seorang panitia acara, membisikkan beberapa kalimat. Orang itu mengangguk, lalu pergi. Segalanya dimulai. 1 jam kemudian, saat pesta sudah berjalan, Rina ditugaskan untuk membawa nampan minuman ke area dekat panggung. Ia bergerak dengan hati-hati, menghindari tabrakan, menjaga keseimbangan nampannya. Seorang pria tanpa sengaja lewat, membuatnya harus sedikit miring untuk menghindar. Nampan minuman tidak tumpah, tetapi ia harus berhenti sejenak. Saat melanjutkan langkahnya, ia tidak tahu bahwa pada saat itu, sesuatu telah diletakkan di dalam tas pribadinya di ruang ganti. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan. Dan justru itulah yang membuat rencana itu sempurna. Sekitar setengah jam kemudian, keributan kecil mulai terdengar dari area istirahat. Ada yang lihat gelang Diana, suara seorang wanita terdengar. Tidak keras, tetapi cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Gelang berlian itu tadi kulepas di ruang ganti. Beberapa orang mulai saling pandang. Panitia dipanggil. Suasana berubah, bukan lagi sekadar pesta. Rina, yang berdiri di kejauhan, tidak terlibat, tetapi bisa merasakan ketegangan yang menyebar. Ia melanjutkan pekerjaannya, hingga seorang panitia mendekatinya. Mbak Rina, pihak panitia mau memeriksa tas semua staf yang diperbantukan. Rina sedikit terkejut, tetapi tidak bereaksi berlebihan. Baik. Ia mengikutinya. Area belakang dikendalikan. Satu persatu orang membuka tasnya untuk diperiksa. Tidak ada yang protes, itu adalah prosedur. Saat giliran Rina, ia membuka tasnya dan meletakkannya di atas meja. Pemeriksa memasukkan tangannya, meraba-raba, lalu berhenti. Ekspresi wajahnya berubah. Ini apa? Sebuah gelang dikeluarkan. Cahaya lampu membuatnya berkilauan. Tanpa perlu bertanya, semua orang tahu benda apa itu. Suasana seolah membeku, Rina menatapnya. 1 detik, 2 detik. Ia tidak menyentuhnya. Itu bukan milik saya, katanya. Suaranya tidak gemetar, tidak keras. Hanya sebuah pernyataan. Tapi dalam situasi seperti itu tidak cukup. Orang lain mendekat. Gelang ini sama seperti yang dilaporkan hilang oleh Bu Diana. Tatapan mata mulai tertuju padanya. Bukan semua orang menuduh, tetapi cukup untuk menciptakan tekanan. Kami perlu meminta Mbak untuk ikut kami guna klarifikasi, kata seorang panitia. Bukan polisi, hanya langkah awal. Tapi cukup serius. Rina mengangguk. Tidak melawan, tidak menjelaskan lebih lanjut. Di luar, informasi mulai menyebar. Bukan dari media, melainkan dari mulut ke mulut, pesan singkat, dan unggahan anonim. Asisten rumah tangga bos besar kepergok mencuri di pesta perusahaan. Cukup dengan 1 kalimat seperti itu. Banyu diberitahu saat sedang berada di area tamu. Ia selesai mendengarkan, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan melangkah keluar. Saat ia tiba di area belakang, Rina sedang berdiri di sana. Tidak menangis, tidak menjelaskan. Hanya berdiri seolah sedang menunggu. Banyu menatapnya. Saya tidak tahu, kata Rina. Tapi itu bukan milik saya. Banyu melihat gelang di atas meja, lalu kembali menatap Rina. Tidak bertanya lebih, tidak meragukan. Hanya berkata, saya tahu. 1 kalimat, tetapi cukup. Rina menatapnya, matanya untuk pertama kalinya menunjukkan gejolak. Bukan karena takut, melainkan karena dipercaya. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Pihak panitia angkat bicara. Kami akan berkoordinasi untuk mengklarifikasi masalah ini. Untuk sementara, kami perlu Mbak untuk tetap di sini. Banyu mengangguk. Lakukan sesuai prosedur. Ia tidak ikut campur, tidak menekan, tidak melindungi dengan cara yang mudah. Tapi caranya berdiri di sana sudah cukup. Malam itu, Rina diperbolehkan pulang setelah selesai dimintai keterangan. Tidak ada kesimpulan, tidak ada tuduhan resmi. Tapi itu tidak penting. Kabar sudah menyebar. Keesokan paginya, saat Rina keluar dari kamarnya, Bu Ida sudah menunggu. Kamu sudah tahu beritanya? Sudah, Bu. Apa rencanamu? Rina menatapnya. Saya akan berhenti. Bu Ida terdiam sejenak. Karena kamu yang melakukannya? Bukan, kata Rina. Karena saya tidak mau masalah ini berlarut-larut dan berdampak pada beliau. Kamu pikir dengan pergi masalah akan selesai? Setidaknya tidak akan membuat segalanya lebih buruk. Bu Ida menatapnya. Untuk pertama kalinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kamu tidak takut disalahpahami? Takut.
kata Rina. Tapi saya lebih takut membuat orang lain terseret. Ia berbalik, kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang. Tidak banyak, hanya apa yang ia bawa saat datang. Saat ia keluar, Banyu sedang berdiri di ruang tamu. Ia menatap Rina. Mau kemana? Saya mau berhenti, Pak. Tidak boleh. Saya sudah memutuskan. Karena masalah itu? Iya, Pak. Banyu melangkah lebih dekat. Kamu tidak melakukannya. Saya tahu. Lalu kenapa? Rina menatapnya. Karena Bapak harus menyelesaikan masalah ini tanpa ada saya di tengah-tengahnya. Hening sejenak. Kamu bukan kelemahanku, kata Banyu. Tapi saya bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk menyerang Bapak, balas Rina. Kalimat yang jujur, tidak menghindar. Banyu tidak langsung membantah. Ia menatap Rina sangat lama. Berapa lama kamu akan pergi? Sampai semuanya jelas. Dan jika tidak jelas, saya akan tetap pergi. Banyu meremas tangannya pelan, tetapi tidak menahannya, tidak memaksa, tidak mencegah. Hanya berkata, saya akan menemukan kebenarannya. Rina mengangguk. Saya tahu. Ia melangkah ke pintu. Tidak menoleh, tidak ragu. Pintu tertutup. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Bukan lagi kehampaan, melainkan sebuah kekosongan karena baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Di luar sana, kota masih berputar seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di salah satu sudutnya, sebuah cerita baru saja mengambil tikungan yang berbeda. Dan kali ini, bukan lagi perubahan yang lembut, melainkan sebuah ujian yang cukup besar untuk memaksa keduanya memilih. 3 hari setelah pesta itu, villa di kawasan elit kembali ke ritme sunyinya yang biasa. Tetapi kesunyian kali ini tidak lagi netral. Ia membawa tekanan yang berat, seolah segalanya sedang menunggu sebuah hasil yang belum diumumkan. Banyu nyaris tidak meninggalkan ruang kerjanya. Ponselnya terus berdering, pesan masuk bertubi-tubi, tetapi sebagian besar ia abaikan. Ia tidak peduli pada penjelasan untuk media atau spekulasi di luar. Satu-satunya hal yang menjadi fokusnya adalah menemukan kebenaran. Di atas meja kerjanya, alih-alih kontrak. Kini ada layar komputer yang menampilkan rekaman CCTV selama berjam-jam. Dari villa, dari koridor ke ruang tamu, dari pintu utama hingga area belakang. Rekaman itu diputar berulang-ulang, setiap frame diperiksa dengan teliti hingga nyaris membeku. Banyu tidak melakukannya sendirian. Sebuah tim investigasi swasta yang ia sewa telah mulai menyisir data-data terkait. Daftar staf pelayan di pesta, jadwal keluar masuk area belakang panggung, dan koneksi finansial yang mungkin terkait. Pak Banyu, kata salah satu anggota tim investigasi melalui telepon. Kami menemukan satu detail yang menarik. Ada seorang teknisi listrik yang pernah bekerja di rumah Bapak beberapa bulan yang lalu. Orang ini berada di dekat area belakang panggung hotel malam itu, meskipun tidak ada dalam daftar resmi. Banyu berhenti. Informasi kontaknya sedang kami kirimkan. Selain itu, kami menemukan 2 transaksi transfer baru-baru ini ke rekening orang ini, sumbernya dari sebuah perusahaan perantara. Penelusuran sumber sudah dimulai. Banyu menutup telepon. Sorot matanya dalam. Segalanya mulai terbentuk. Di sudut lain rumah, Bu Ida berdiri di koridor, menatap ke arah ruang kerja. Ia tidak masuk, tidak bertanya. Tetapi ia tahu, tuannya sedang melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal, tidak membiarkan emosi dikendalikan oleh penampilan luar. Sore harinya, Banyu meninggalkan rumah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak pergi ke kantor. Mobilnya berhenti di depan sebuah kafe kecil tempat tim investigasi telah menunggunya. Bukan tempat mewah, tetapi cukup tenang untuk berbicara. Pria yang duduk di hadapannya memberikan sebuah map. Kami sudah melacak aliran dananya, Pak. Perusahaan perantara ini memiliki hubungan tidak langsung dengan seseorang yang Bapak kenal. Banyu tidak langsung membuka. Lanjutkan. Teknisi listrik itu pernah bekerja pada sistem CCTV di rumah Bapak. Ia mungkin tahu letak titik buta dan cara menonaktifkan sementara beberapa area. Banyu membuka map itu. Nama yang muncul tidak mengejutkan, tetapi cukup untuk memperjelas. Diana, kata si penyelidik tanpa perlu Banyu bertanya. 2 transaksi itu ditransfer dari rekening sekunder yang terhubung dengan sebuah perusahaan atas namanya. Hening sejenak. Cukup buktinya? Tanya Banyu. Cukup untuk dilaporkan ke pihak berwenang, Pak. Tapi jika Bapak ingin lebih yakin, kami bisa terus memantaunya beberapa hari lagi. Banyu menutup map itu. Tidak perlu. Ia berdiri. Serahkan semua berkas ini ke pengacara saya. Baik, Pak.
Saat Banyu meninggalkan kafe, hujan mulai turun. Tetesan-tetesan pertama jatuh di aspal yang panas, menciptakan lapisan uap tipis. Ia berdiri di bawah kanopi sejenak, lalu melangkah keluar, tanpa payung. Di tempat lain di kota, Rina sedang duduk di sebuah kamar kos kecil yang ia sewa sementara di dekat rumah sakit. Ibunya terbaring di ranjang, tertidur setelah sesi cuci darah. Kamarnya tidak luas, tetapi cukup untuk mereka berdua. Suara kipas angin berputar, berpadu dengan suara hujan di luar. Rina duduk di meja, menatap ponselnya. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Ia tidak mengharapkannya, tetapi ia tetap melihat. Ia tahu apa yang akan dilakukan Banyu. Bukan karena ia sepenuhnya memahami pria itu, melainkan karena ia telah melihat bagaimana reaksinya dalam situasi sulit. Ia tidak terburu-buru, tidak bertindak berdasarkan emosi. Tetapi sekali ia memutuskan, ia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Ia meletakkan ponselnya, membuka buku catatan lamanya. Di halaman baru ia menulis, terkadang, pergi bukan berarti berakhir, melainkan cara agar orang lain bisa berdiri tegak. Ia berhenti, menatap tulisan itu, lalu menghela napas pelan. Malam itu ponselnya berdering. Nomor asing. Ia mengangkatnya. Rina? Iya. Kami dari tim investigasi yang ditugaskan oleh Pak Banyu. Kami perlu mengonfirmasi beberapa informasi dengan Anda. Rina terdiam sejenak. Iya. Pak Banyu, beliau sedang mengurus bagian hukumnya. Kami hanya perlu Anda mengonfirmasi waktu dan posisi Anda selama pesta. Rina menjawab dengan singkat dan akurat. Tanpa tambahan. Selesai panggilan itu, ia meletakkan ponselnya. Tidak bertanya lebih lanjut, tidak menelepon balik. Hanya menunggu. 2 hari kemudian, berita mulai berubah. Bukan lagi unggahan samar, bukan lagi spekulasi. Sebuah pengumuman resmi muncul di sebuah portal berita keuangan. Seorang individu yang terkait dengan sebuah grup properti besar sedang diselidiki atas tindakan merekayasa bukti untuk merusak reputasi internal. Nama tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi cukup bagi orang-orang di dalamnya untuk mengerti. Pada hari yang sama, Diana dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak ramai, tidak heboh, tetapi cukup untuk menghentikan segalanya. Di ruang kerjanya, Banyu berdiri di depan jendela, tangannya memegang ponsel. Ia baru saja selesai menelepon pengacaranya. Semuanya sudah dikonfirmasi. Berkas sudah diserahkan ke pihak berwenang. Terima kasih. Ia menutup telepon. Tidak ada perasaan menang, tidak ada kepuasan. Hanya menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Ia kembali ke meja, membuka laci. Lembaran-lembaran kertas itu masih di sana. Ia mengambil satu. Aku masih di sana. Ia melihatnya, lalu meletakkannya kembali. Setelah itu, ia mengambil ponselnya, mencari sebuah nomor, berhenti sejenak, lalu menelepon. Di seberang sana, Rina melihat layar ponselnya. Nama itu muncul. Ia mengangkatnya. Halo, ini saya. Iya, Pak, saya tahu. Hening sejenak. Masalahnya sudah jelas. Iya, Pak, kamu tidak melakukannya. Saya tahu. Banyu berhenti sejenak. Apa kamu akan kembali? Pertanyaan yang tidak panjang, tidak rumit, tetapi tidak mudah dijawab. Rina melihat keluar jendela. Hujan sudah reda, jalanan masih basah. Saya belum tahu, Pak. Banyu tidak mendesak. Bukan karena saya, katanya. Tapi karena dirimu sendiri. Rina terdiam. Kamu berhak untuk kembali, jika kamu mau. Sebuah kalimat yang berbeda dari sebelumnya. Bukan aku butuh, melainkan kamu berhak. Rina memejamkan mata sejenak. Saya butuh waktu. Baiklah. Tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Panggilan berakhir. Di 2 tempat berbeda di kota, 2 orang manusia duduk dalam kesunyian yang familiar. Tapi kali ini, kesunyian itu bukan lagi sebuah jarak, melainkan sebuah jeda. Waktu yang diperlukan sebelum melangkah lebih jauh. Di villa mewah itu, Bu Ida berdiri di pintu, menatap keluar. Ia tahu segalanya telah berubah. Bukan hanya karena kebenaran telah terungkap, melainkan karena cara kebenaran itu dihadapi. Dan di suatu tempat di dalam perubahan itu, ada satu hal yang pasti. Cerita ini masih belum berakhir. Seminggu setelah panggilan telepon itu, kota kembali ke ritme biasanya. Berita tentang insiden itu perlahan mereda, digantikan oleh cerita-cerita baru, peristiwa-peristiwa baru. Tetapi bagi mereka yang terlibat, ada perubahan yang tidak bisa kembali seperti semula. Pagi itu, gerbang villa di kawasan elit terbuka lebih awal dari biasanya. Bu Ida berdiri di dekat pintu masuk,
Sorot matanya tidak lagi sedingin di awal, melainkan ada sedikit penantian. Saat Rina melangkah masuk, ia berhenti sejenak. Bukan karena asing, melainkan karena perasaan bahwa rumah ini masih sama, tetapi tidak lagi seperti dulu. Kamu datang pagi sekali, kata Bu Ida. Saya tidak mau terlambat, jawab Rina. Hening sejenak. Sudah memutuskan? Sudah, Bu. Karena Tuan? Bukan, kata Rina. Karena diri saya sendiri. Jawaban itu membuat Bu Ida mengangguk pelan. Kalau begitu, bagus. Ia menepi. Masuklah. Rina melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkahnya familiar, tetapi tidak lagi seberat saat pertama kali. Ia meletakkan tasnya, melihat sekeliling. Segalanya masih di tempatnya, tetapi tidak ada lagi perasaan dingin yang menjauhkan. Di belakang rumah, Banyu sedang berdiri di taman kecilnya. Sinar matahari pagi menembus sela-sela pepohonan, jatuh di tanah dalam bercak-bercak terang. Ia tidak langsung menoleh saat mendengar langkah kaki, tetapi ia tahu siapa itu. Selamat pagi, Pak, sapa Rina. Banyu berbalik. Pagi. Tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak yang dipaksakan. Hanya sebuah keakraban yang baru. Kamu kembali, kata Banyu. Saya tahu, jawab Rina. Bukan untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Saya juga tidak ingin begitu. Dua kalimat yang nyaris sama maksudnya. Tapi kali ini, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Banyu menatapnya. Kamu sudah mendaftar kuliah lagi? Rina sedikit terkejut. Sudah, Pak. Untuk semester depan. Berapa lama? 3 tahun lagi. Banyu mengangguk ringan. Baiklah. Hening sejenak. Saya sudah mulai mengurus sebuah yayasan kecil, kata Banyu, untuk mereka yang harus berhenti kuliah karena keluarga. Rina menatapnya. Bukan terkejut, melainkan mengerti. Idenya sudah ada sejak dulu, lanjut Banyu. Tapi belum saya lakukan. Karena belum siap, karena belum ada alasan. Hening sejenak. Sekarang sudah ada, kata Rina. Banyu tidak menyangkal. Mereka berdiri di sana, tidak berkata apa-apa lagi, tidak perlu. Karena ada hal-hal yang tanpa diucapkan pun sudah saling dimengerti. Hari-hari berikutnya, kehidupan di vila itu berubah secara alami. Tidak mendadak, tidak dipaksakan. Seperti aliran air yang mengalir pelan tetapi terus-menerus. Rina kembali bekerja, tetapi tidak lagi hanya mengikuti daftar tugas. Ia tetap menjaga ketelitiannya, tetapi menambahkan detail-detail kecil yang ia rasa perlu. Sarapan yang lebih tepat waktu, vas bunga yang diganti airnya setiap hari, sebuah ruang yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Banyu juga berubah. Bukan menjadi orang lain, melainkan kembali menjadi sebagian dari dirinya sendiri. Ia mulai makan lebih teratur, perlahan mengurangi obat tidur sesuai anjuran dokter, dan yang terpenting, ia tidak lagi menghindari hal-hal yang pernah membuatnya berhenti. Suatu sore, saat Rina sedang membersihkan koridor lantai 2, ia melihat Banyu berdiri di depan pintu yang terkunci. Rina berhenti. Tidak mendekat, tidak memanggil. Hanya berdiri pada jarak yang pas. Banyu mengulurkan tangannya ke gagang pintu. Kali ini tidak berhenti terlalu lama. Ia membukanya. Pintu itu berderit pelan. Ruangan di dalamnya terlihat. Segalanya masih sama seperti 3 tahun yang lalu. Sebuah kamar anak-anak. Rak buku kecil, mainan yang tertata rapi. Sebuah gambar hasil krayon tergantung di dinding. Tidak ada debu, tidak ada tanda-tanda diabaikan. Hanya saja tidak ada yang pernah masuk. Banyu melangkah masuk, pelan, seolah takut mengubah sesuatu. Ia duduk di tepi ranjang. Tidak berkata apa-apa, tidak menangis. Hanya duduk. Rina masih berdiri di ambang pintu. Tidak masuk, tidak berbalik. Hanya hadir. Sebuah kehadiran yang tidak mengganggu, tetapi cukup untuk tidak merasa sendirian. Cukup lama kemudian, Banyu mengangkat tangannya, menutupi wajahnya. Bukan untuk menyembunyikan, melainkan untuk menahan sebuah emosi yang telah lama tidak ia izinkan untuk disentuh. Rina tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Ia mengerti. Ada momen-momen yang tidak butuh kata-kata, hanya butuh seseorang yang tidak pergi. 20 menit berlalu. Banyu berdiri, melangkah keluar. Ia tidak langsung menutup pintu, melainkan membiarkannya terbuka. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Ia menatap Rina. Terima kasih. Hanya 2 kata, tetapi tidak ringan. Rina menggeleng. Bapak melakukannya sendiri. Banyu tidak membantah. Karena ia tahu, tetapi ia juga tahu ia tidak melakukannya sendirian. Malam itu, rumah itu tidak lagi sunyi seperti sebelumnya.
Bukan karena ada suara keras, melainkan karena kehadiran manusia yang lebih nyata. Di ruang tamu, piano masih terbuka. Banyu duduk. Untuk pertama kalinya ia meletakkan tangannya di atas tuts. Tidak langsung bermain, hanya meletakkannya. Lalu, satu nada terdengar. Tidak sempurna, tidak utuh. Tapi itu adalah suara yang nyata. Rina, yang mendengarnya dari dapur, tidak keluar. Hanya tersenyum. Seminggu kemudian, di suatu pagi yang tenang, Banyu dan Rina duduk di meja makan. Tidak ada dokumen, tidak ada ponsel. Hanya sarapan. Aku akan mulai kuliah lagi, kata Rina. Aku tahu, mungkin aku tidak akan bisa bekerja penuh waktu di sini lagi. Banyu mengangguk. Aku juga tidak ingin kamu berhenti, tapi aku akan tetap kembali. Aku tidak akan menahanmu, kata Banyu. Tapi aku akan selalu membuka pintu. Sebuah kalimat sederhana, tetapi memiliki makna yang berbeda. Bukan lagi hubungan majikan dan pekerja, melainkan dua orang manusia yang saling menghormati pilihan satu sama lain. Di luar, kota memulai hari yang baru. Arus lalu lintas, suara orang berbicara, ritme kehidupan terus berjalan. Di dalam rumah, segalanya juga terus berjalan. Bukan lagi tempat untuk mengurung masa lalu, melainkan tempat untuk memulai kembali. Dan di suatu tempat di dalam kedamaian itu, ada satu hal yang jelas, tidak semua luka akan hilang, tetapi ketika ada seseorang yang tinggal, luka itu tidak lagi harus ditanggung sendirian. Cerita ini tidak berakhir di sini. Tetapi sebuah babak telah ditutup. Dan kali ini, pintunya tidak lagi terkunci. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke saluran ini untuk menemani cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.